Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait dengan paper kami yang kami sendiri membahas terkait Industri 6.0 atau Industri 6.0 dalam sudut pandang teknologi pendidikan, di mana ini dipresentasikan di Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran SNASTEP tahun 2023. Saya mewakili tim yang saya sendiri sebagai first author, yang kedua adalah Ibu Wikan Budi Utami, SPD MPD. Kemudian kita melihat bahwa ada sebuah fenomena luar biasa yang perlu kita bahas mengenai yang kita singkat juga melalui paper ini, di mana perubahan-perubahan dan determinasi yang begitu cepat dan pesat itu menyebabkan kita harus selalu bersiap-siap terhadap tantangan-tantangan yang ada di masa yang akan datang. The European Commission atau Komisi Eropa baru-baru ini sudah memperkenalkan Industri 5.0, di mana ini adalah rancangan yang dilanjutkan untuk apa? Untuk melengkapi industri daripada 4.0. Nah, sedangkan di bagian negara belahan dunia berikutnya, Finlandia itu sudah memperkenalkan industri 6.0 yang merupakan kelanjutan dari 4.0 maupun 5.0. Nah, di sini inilah menjadi sebuah titik terang bahwa masa yang akan datang kita akan menjadi tahu bahwa terdapat poin-poin utama yang bisa kita bahas dalam paper ini. Nah, ini adalah prediksi di 6.0 itu sendiri seperti apa. Terdapat tantangan-tantangan dalam industri 6.0 yang terdiri dari logistik 4.0, big data, AR, VR, kecerdasan buatan, manufacture addictive, robot otonom atau autonomic robot, public print, smart factory, kemudian dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat dalam slide ini adalah tantangan-tantangan yang akan terjadi dalam industri 6.0 berdasarkan persepsi laporan yang dikeluarkan oleh komisi di Finlandia. Nah, dengan demikian kita harus mempertanyakan bagaimana peran TEP di dalamnya. Karena pada dasarnya teknologi pendidikan atau TEP atau TP itu selalu berupaya untuk memecahkan masalah pendidikan dengan cara apapun, dengan zaman yang bagaimanapun juga. Nah, dengan demikian artikel ini kami menjelaskan konsep pertama yang paling utama tentu adalah konsep industri 6.0. Kemudian kami menjelaskannya juga harus secara naratif. Kemudian mengapa kami memilih ini? Karena kami juga memiliki keahlian dalam topik yang terkait dengan industri 4.0 khususnya di bidang teknologi pembelajaran. Nah, fokusnya adalah bagaimana peran teknologi pendidikan dalam industri 6.0. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya terdapat semacam revolusi industri yang terjadi di dalam industri. Yang pertama adalah mesin uap itu sendiri, industri pertama. Tenaga air, mesin. Yang kedua adalah listrik, produksi massal, jalur, kereta, dan sebagainya. Industri 3, otomatisasi dan mulai komputerisasi. Keempat, mulai otomatisasi secara general, secara melalui kecerdasan buatan, big data, dan sebagainya. Industri 5.0 lebih penekanan pada robotika, bionik, berbeda, sehingga semua itu harus dipusatkan pada human atau human-centered development. Dan yang inilah yang kelanjutannya, yaitu 6.0, di mana aliran informasi sudah mulai melampaui batas-batas wilayah, manufaktur yang tahan banting, dan komunikasi yang sifatnya untuk bersifat satelit. Menggunakan komunikasi yang menggunakan satelit itu sebagai komunikasi utama, jalur komunikasi utama. Nah, teknologi pendidikan di sini memiliki pengertian secara teoritik bahwa dalam rumusan ICT 2018, teknologi pendidikan dipandang sebagai keilmuan yang tetap sama seperti sebelumnya, memecahkan masalah belajar tapi dengan alur yang sedikit berbeda. Kalau dulu kita menimbang bahwa facilitating learning dan improving performance sebagai kajian utama, maka di sini kita bisa melihat
bahwa terdapat perbedaan definisi di tahun 2018 khususnya dengan yang sebelumnya. Bahwa definisi 2018 menekankan kepada teori penelitian terbaik dan praktik terbaik yang dirumuskan melalui proses dan sumber utama yang didesain, dikelola, hingga diimplementasikan untuk meningkatkan belajar dan kinerja. Artinya begini, konstruksi yang dibangun di dalam teknologi pendidikan sekarang di 2018 khususnya ICT itu lebih penekanan kepada proses peningkatan belajar, peningkatan kinerja, apapun itu bisa dalam bentuk upaya-upaya mulai dari desain, manajemen, implementasi. 3 sub utama. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa teknologi pendidikan dalam industri 4.0 mempersiapkan siswa untuk menghadapi pasar utama dalam dunia yang selalu berkembang. Maka itu kita harus memfasilitasinya atau memediasinya khususnya. Kemudian penggunaan teknologi realitas seperti simulasi realitas dan sebagainya juga menjadi hal utama yang menjadi pandangan kita. Pembelajaran daring, platform online memungkinkan akses pendidikan dari jarak jauh dengan berbagai macam course. Kemudian analisis data menggunakan machine learning juga digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman belajar. Dengan demikian menunjukkan teknologi pendidikan itu penting dalam memungkinkan persiapan siswa di dalam era yang akan datang. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah kunci bagi sistematis pendidikan dalam konteks apapun, dalam bentuk apapun, mulai dari kurikulum, mulai dari akses adil, dan bagaimana kita mendorong kolaborasi. Nah, dengan demikian kami memberikan semacam kata kunci bahwa proses pendidikan itu harus melibatkan tab. Tanpanya, maka diibaratkan makan nasi tanpa lauk pauk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.